Sekarang selain dari setoran awal, juga ada setoran angsuran. Jadi bisa mengangsur, Pak? Bisa mengangsur. Jadi kira-kira dari pasar yang sudah captive marketnya aja, dari umroh dan haji, kan sudah jelas. Mereka butuh makan, mereka butuh penginapan. Masa sih rugi? Ya, kalau katakanlah nggak optimis ya kenapa kita harus revisi gitu kan? Ya. Kalau nggak ya sudah bubarkan aja dah. Pemirsa TVR Parlemen, setelah merampungkan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh, saat ini DPR RI telah mengejar atau tengah mengejar revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Di mana kabar baiknya pemirsa, dengan adanya revisi ini nantinya BPKH akan mendistribusikan nilai manfaat kepada dana jemaah haji ini bisa lebih adil dan juga harapannya nilainya bisa lebih signifikan. Dan tentunya dengan nilai dana manfaat yang tersalurkan lebih maksimal, maka penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih murah ke depannya. Tapi apakah benar seperti itu? Langsung saya akan diskusikan dengan Ketua Panja dari revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji langsung nih dengan Bapak Abidin Fikri selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Timur 9. Pak Abidin, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih sudah mau hadir kembali dalam Kabar Nusantara, dan tentu ini yang banyak menjadi harapan bagi masyarakat untuk penyelenggaraan ibadah haji lebih murah, dan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini semoga menjadi angin segar nih Pak. Tapi saya akan langsung to the point nih Pak Abidin. Mengapa dikira perlu nih Pak bahwa Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini direvisi? Ya, ini menarik ya. Tadi disampaikan bahwa pembiayaan haji akan lebih murah. Ini harus coba saya luruskan. Oke. Sebenarnya pembiayaan haji itu bukan harus lebih murah, tapi beban jamaah yang lebih ringan. Jadi tetap saja dalam hukum ekonomi nggak ada tuh biaya murah, layaninya bagus. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oke. Tapi tetap biayanya terjangkau. Nah, porsi dari pembiayaan yang ditanggung jamaah itu bisa disubsidi dari nilai manfaat yang menjadi pengelolaan keuangannya dari BPKH. Ya. Jadi kan logiknya begini. Oke. Jadi jamaah kan menyetorkan uang untuk mendapatkan nomor porsi dan tahun keberangkatan sebesar 25 juta. Oke. Nah, 25 juta ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Totalnya sekarang itu sudah 182 triliun. Luar biasa. Jumlah uang yang disetorkan dengan calon jamaah haji itu sudah 5,4 juta. Dan setiap hari tentu akan ada kenaikan karena banyak juga penambahan terus. Nah, itulah yang dikelola oleh BPKH. Jadi kalau katakanlah nanti pada tahun berikutnya itu jamaah biayanya murah, karena memang ditomboki dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Gitu. Oke, jadi ini menarik nih Pak. Ternyata bukan biaya perjalanan ibadah haji yang berkurang, cuman karena nilai manfaatnya yang ditambah. Ya, betul jadi sekali. Dana yang dibebankan kepada jemaah bisa lebih ringan. Betul. Oke. Ya. Dan Pak Abidin, kalau sampai di situ dulu nih Pak. Tapi akan mengilas balik terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji sebelumnya nih Pak. Apa sebetulnya menjadi titik lemah dari undang-undang sebelumnya? Jadi undang-undang sebelumnya itu memasrahkan pengelolaan keuangan haji memang sangat ketat ya. Ini ya memang harus begitu kan, ini kan dana dari masyarakat. Jadi pengelolaan tidak serta-merta dikelola dengan bisnis as usual. Jadi memang harus ketat. Agar apa? Agar kemungkinan terjadinya kerugian itu tidak terjadi. Karena makanya diinvestasikan ke sektor-sektor yang risikonya rendah. Misalkan di sukuk dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan dinamika sekarang itu, saya kira sudah tidak cukup lagi investasi itu hanya di sukuk gitu loh. Di surat berharga harus ada investasi langsung. Nah, investasi langsung ini dibatasi kepada ekosistem haji. Jadi hanya yang di ekosistem haji aja? Ya, tidak boleh misalkan
uang jamaah ini digunakan buat bikin kebun kelapa sawit misalkan, atau bikin jalan tol, atau yang tidak ada kaitannya dengan haji. Nah, jadi ekosistem ekonomi haji itulah yang akan diinvestasikan. Di mana sih itu? Ya itu tentu di pemondokan, di catering, di transportasi yang memang akan digunakan oleh jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umroh kita. Karena jamaah umroh kita itu hampir 2 juta. Setiap tahunnya, Setiap Pak ya? tahun. Betul, itu sangat luar biasa. Nah, itu artinya market ya, dalam konteks ekonomi kan itu pasar yang menjanjikan. Kalau katakanlah BPKH mampu menginvestasikan secara langsung di misalkan perhotelan di Arab Saudi. Yang tentu nanti akan juga dipakai oleh jamaah kita. Nah, tentu itu bisa selain katakanlah meringankan jamaah dan juga mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itulah atau nilai manfaat itulah itu nanti akan digunakan buat mensubsidi dari jamaah kita yang akan berangkat. Tapi Pak Abidin, kalau misalkan kita berbicara dari sebelumnya nih, itu kan perhotelan, transportasi dan sebagainya itu kan sudah ada yang mengelola dari syarikah, Pak. Betul. Dan syarikah itu kan dari Saudi Arabia. Apakah itu kan nanti tidak akan ada benturan, Pak, antara syarikah dengan BPKH ini, Pak? Saya kira dunia bisnis di Arab Saudi itu kan sudah semakin menjanjikan dan terbuka. Bahkan orang asing dapat melakukan membentuk perusahaan. Syarikah itu perusahaan ya. Jadi PT begitu di Arab Saudi itu nggak ada masalah. Dan yang menarik kan sekarang juga Danantara kan juga sudah mencoba juga kan untuk katakanlah hotel Novotel ya di Arab Saudi. Jadi ya nggak ada soal gitu kan. Tidak akan ada benturan apapun. Tinggal ya kompetitor apa tidak kan. Jadi kan bisnisnya kan harus ada kompetitor ya biasa itu. Atau mungkin bisa kolaborasi Pak dengan syarikah itu memungkinkan bisa atau juga, tidak? Bisa kolaborasi, bisa juga punya sendiri. Karena kan sekarang kan pembangunan terus berjalan di Arab Saudi itu. Kan bisa jadi tidak hanya untuk melayani jamaah kita, bisa juga jamaah seluruh dunia. Jadi bisa berbisnis dengan negara lain juga bisa, Pak ya? Iya, dengan negara-negara yang ingin mendapatkan fasilitas dari penyedia layanan dari kita. Kalau layanan kita sangat baik, tentu akan mencari hotel-hotel atau transportasi dari kita. Dan seharusnya juga kalau misalkan nanti memang BPKH incas langsung nih Pak di ekosistem haji itu, seharusnya pelayanan kepada terutama jemaah haji Indonesia itu lebih baik dong. Tentu. Karena secara bahasa dan sebagainya. Betul. Jadi problem kita kan juga apalagi jamaah kita khususnya untuk jamaah haji kan dari seluruh Indonesia. Dan itu dari seluruh daerah yang quote and quote ya mohon maaf ya di kalangan menengah ke bawah. Tentu dia akan lebih nyaman kalau dilayani oleh orang Indonesia. Jadi juga sektor tenaga kerja juga bisa diserap gitu kan. Baik dari segi pelayanan di sana, kemudian kesehatan misalkan dan lain sebagainya. Dan itu akan lebih enak untuk berkomunikasi dengan seluruh jamaah di Indonesia. Baik, Pak Abidin, itu sudah membuka sedikit clear lah ya terkait dengan investasi nantinya BPKH bisa incas di ekosistem haji. Tapi selain itu nih Pak Abidin, apa poin-poin penting lainnya nih yang menjadi revisi dalam undang-undang ini? Selain dari memungkinkan BPKH dalam pasalnya itu investasi langsung, juga memudahkan dari calon jamaah untuk menghindari masa tunggu yang kalau di undang-undang lama itu adalah pendaftaran dan pelunasan. Kan ada setoran awal sama setoran pelunasan. Nah sekarang ada disebutkan bahwa selain dari setoran awal juga ada setoran angsuran. Jadi bisa mengangsur, Pak? Bisa mengangsur. Jadi misalkan saya sudah daftar, nanti ditentukan pendaftarannya katakanlah seperti tahun ini 25 juta. Masa tunggu, karena kan tadi saya sampaikan bahwa jumlah antrinya kan 5,4 juta. Padahal kota kita per tahun itu 221.000. Ya tentu dia ada masa tunggu, dan masa tunggu ini dia bisa mengangsur. Selama menunggu bisa angsur. Ya? Kenapa? Karena kalau dari beberapa kami ke daerah pada saat pelunasan itu calon jamaah kita kadang-kadang mengalami kesulitan.
Jadi pesuruhan awal, lalu ditentukan BPIH-nya, biaya penyelenggaraan ibadah hajinya ditentukan oleh pemerintah dan DPR, Tiba-tiba lalu kaget. harus melunasi. Iya. Nah, saat mau lunasi dibatasi juga waktunya kan, Oke, sekian minggu. Hmm. Tetapi dia tidak punya uang, sehingga calon jamaah kita itu bisa entah jual tanah, jual sawah, jual Iya. apa. Iya. Karena katakanlah itu dia pada saat tiba waktunya dia Kaget, harus. Pak, dia harus Nah, sebesar kalau ini. tidak dia tidak berangkat, Iya. tidak mengundurkan diri atau tidak bisa melunasi, digantikan dengan jamaah yang lain. Hmm. Nah, untuk menghindari ini bisa diangsur. Hmm. Nanti BPKH akan mengatur tuh. Tinggal batasnya berapalah tuh, misalkan apakah 100.000 boleh mengangsur, Per bulan misalkan seperti itu. tidak ditentukan per Tidak bulannya. ditentukan, oke. Jadi masa dia sudah mendaftar, lalu calon jamaah boleh mengangsur dengan ketentuan nanti akan diatur oleh BPKH apa minimalnya berapa. Oke. Nah, penghitungannya nanti setelah ditetapkan biaya haji oleh pemerintah dan DPR, katakanlah berlebih, ya dikembalikan. Bisa menjadi balik. uang saku nih Iya, selama bisa haji. menjadi uang saku. Jadi tidak akan hilang. Oke. Nah, sekalian juga pada saat dikelola oleh BPKH, uang itu bisa dimanfaatkan Oke. untuk investasi. Oke. Jadi keuntungannya bisa berlipat gitu kan. Jadi ini menarik ya, karena ternyata sekarang biaya pelunasan haji ini bisa dicicil. Jadi tidak harus nunggu pada tahunnya dia berangkat dia baru melunasi. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan juga, Pak, setoran awalnya bisa dicicil juga nggak? Itu Yang 25 juta itu bisa dicicil juga atau tidak? kita sudah mensimulasikan ya. Nah, kita hitung sekarang misalkan berapa sih umroh itu? Ya, umroh berkisar sekitar 25 dan 30 juta 30 kan. ya. Saya kira karena apa? Karena ibadah haji itu kan harus ada istitoah ekonomi juga. Ya. Karena kalau sudah ditentukan dalam syariah kan haji itu kan yang mampu. Ya. Jadi ya itu batas kemampuan itulah yang kita ukur. Katakanlah kalau umroh biayanya berapa sih? Ya 25 itu saya kira harga dasar ya. Harga dasar lah. Ya. Mungkin nanti ke depan apakah mau dinaikkan atau tidak ya tergantung nanti kebijakan dari pemerintah dan DPR. Misalkan udahlah untuk memudahkan misalkan meningkatkan setorannya kalau umroh 30 misalkan atau 35, ya itulah batas kemampuan. Artinya istitoah ekonomi bagi calon jamaah itu memang terpenuhi. Jadi tidak memaksakan diri, Pak. Okay. Jadi kan harus juga jangan sampai nanti pada saat tiba waktunya dia tidak mengangsur, juga tidak melunasi kan. Iya. Padahal daftar antrinya sudah sedemikian panjang. Berarti sementara ini belum ada wacana bahwa setoran awal itu bisa diangsur, Pak ya? Masih tetap 25 juta? Soal jumlahnya nanti akan dibicarakan ya. Tapi paling tidak angka 25 juta itu yang sudah berjalan itu menjadi patokan. Oke, dan tentunya ini tentu sangat menarik pemirsa. Kita akan membongkar nih kira-kira apa aja nih dari revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, kabar baiknya nih. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara. Langsung aja nih Pak Abidin, karena masih banyak sekali yang harus saya tanyakan nih kepada Bapak. Apalagi terkait dengan haji, karena ini udah mulai mendekati ibadah haji nih Pak. Pak Abidin, kalau misalkan Pak Abidin melihat peran BPKH sebelumnya, dengan adanya revisi undang-undang ini akan melemahkan BPKH atau justru akan menguatkan? Kalau dilihat dari konstruksi keseluruhan, yang bukan soal kuat atau tidak kuat ya. Tapi kemampuan BPKH untuk mengelola keuangan itu memberikan nilai manfaat bagi jamaah. Nah, oleh karena itu kerja dengan DPR mekanismenya semuanya juga diajukan secara keseluruhan. Berapa misalkan kemampuan yang bisa diberikan saat penyusunan rencana kerja tahunan tersebut. Jadi harus benar-benar BPKH benar-benar memastikan dan argumentasi yang cukup kuat kepada DPR untuk menyusun ini loh investasi yang memang benar-benar bisa dilaksanakan, ya. Bukan sekedar kata-kata menyusun yang muluk-muluk gitu kan, tapi tidak terrealisasi. Dan emang sebelumnya seperti itu, Pak? Saya kira
kalau dilihat dari RKT yang ini kan tidak pernah tercapai. Sekarang kan masih berapa? Masih 6,2 sampai 6,8% Ya. dari sekian yang dikelola. Katakanlah kalau dapat 10% saja, 10% apa nilainya. Jadi 180 Triliun. 2 triliun itu kan sudah 18 triliun. Betul nggak? Betul. Kalau 10%. Iya, sekarang kan masih kemarin mengajukan 12 kan? Ya, 12 triliun. 12 triliun, tapi kan nggak tercapai kan, hanya 11 sekian kan? Iya, iya. Sekarang kan 14 triliun. Ya. Ya sekarang. Nah, kita evaluasi itu setiap 3 bulan. Oke. Ya, karena untuk memastikan bahwa kenapa kok bisa Nggak achieve. iya betul. Kalau katakan padahal operasional mereka cukup lumayan loh. Jadi kalau lihat kemarin itu kan 500 miliar Ya. operasional mereka. Untuk operasional. Gitu loh. Nah, kalau katakanlah hanya semua diinvestasikan di sukuk, ya duduk saja sudah nggak ada masalah gitu kan. Oke. Kalau gitu tidak ada gunanya dong. Iya. Ya, untuk apa kita membahas undang-undang, Iya. tapi memberikan kewenangan yang lebih, tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi jamaah. Iya. Nah, itu kan juga poin yang penting juga bagi DPR kan. Berarti Pak Abidin melihat dengan adanya revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini juga bisa menjadi momentum bahwa untuk merubah BPKH ini bisa lebih profesional dan akuntabel dong, Pak? Betul sekali, betul. Harus itu, harus. Memang undang-undang juga sudah menyebutkan itu. Kenapa? Kalau ada kegagalan ya tanggung renteng. Ya. Ya, harus bertanggung jawab gitu kan. Nah, itu yang baru mau saya tanyakan, Pak. Jika memang investasi yang ditanamkan oleh BPKH ini nantinya merugi, siapa yang bertanggung jawab? Ya jangan merugi. Nggak ada jalan lain, apa kata rugi itu. Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena Harus untung. harus. Jadi nggak ada istilahnya walaupun ini bisnis ya. Iya, maksudnya investasi bisnis langsung. kan punya. Kan diberi otoritas dia majukan. Oke. Jadi bukan karena dia pengalaman. Kalau katakan tidak, mohon maaf ya, tidak prudent, tidak asas kehati-hatian dan sebagainya soal bisnis. Karena apa yang terjadi? Contoh di Asabri. Iya. Ya kan begitu kan, kolaps kan? Iya, iya. Nah, oleh karena itu nggak boleh lagi ugal-ugalan gitu loh. Dalam menginvestasikan uang masyarakat, uang rakyat gitu kan. Yang harus untung, nggak ada kata lain. Gitu. Nah, sejauh mana teman-teman BPKH itu nanti memang betul-betul orang yang mumpuni, Pak. Bukan hanya sekedar semata-mata quote and quote political appointee, nggak bisa lagi, Pak. Ya. Ini yang saya khawatirkan karena Bapak menyampaikan bahwa nanti akan BPKH ini dibuka peluang keleluasan untuk berbisnis di ekosistem haji ini. Otomatis kalau misalkan logikanya berbisnis itu ada potensi rugi dong, potensi loss gitu seperti itu. Tapi ini kok nggak boleh rugi atau misalkan zero mistake seperti itu bagaimana pengawasannya atau memang seperti apa nih, Pak? Justru itu yang diperketat. Oke. Gitu kan. Ini kan lembaga khusus, Pak. Jadi bukan bisnis murni ya. Karena kan spekulasi dalam bisnis itu dalam dunia bisnis biasa itu. Tapi karena ini pengelolaan keuangan ini adalah uang rakyat, uang jamaah, ya harus memang benar-benar asas kehati-hatian. Dan asas kehati-hatian itu dan visioner ya dalam bisnis kan sudah dibatasi ekosistem haji. Jadi kalau dilepas tidak dalam ekosistem haji bisa jadi itu. Tapi kira-kira dari pasar yang sudah captive marketnya aja, dari umroh dan haji, kan sudah jelas. Mereka butuh makan, mereka butuh penginapan. Oke. Masa sih rugi? Jadi dari asumsi itu Bapak bisa menyimpulkan, masa sih rugi dengan ini kan buat kita sendiri dan pasarnya udah ada. Sudah gitu. ada. Kan sudah jelas tuh. 221.000 jamaah haji kita butuh makan. 3 kali makan. Masa sih rugi? Kalau ada yang main-main? Nah, itu kan soal soal ekonominya. Kalau itu ada potensi korupsi dan lain sebagainya, itu lain lagi soalnya itu. Tapi secara bisnis itu sudah di depan mata. Seharusnya untung. Seharusnya untung. Dan tidak mungkin rugi. Tidak mungkin rugi. Ini kan penginapan, perhotelan, akomodasi. Ya sudah, pasti disediakan kok. Tinggal katakanlah bagaimana kompetitif enggak dengan pebisnis dari Arab Saudi kan. Bisa tadi ya. Bisa kolaborasi,
bisa kerjasama dengan syarikah atau perusahaan-perusahaan di sana, atau kita sendiri yang main gitu kan, menyediakan itu. Bisa kok, Mas. Dan kayaknya kalau dengar statement dari Pak Abidin tadi, memang BPKH ini membutuhkan orang yang betul-betul profesional, Persis. bersih, dan juga memang tahu pengetahuan berinvestasi dan sebagainya. Karena ini tidak main-main dana jemaah yang dikelola. Kalau Nasib tidak, haji. Pak, kalau tidak ya, Mas. Kalau tidak ya sudahlah, tidak usah BPKH. Kembalikanlah udah Kementerian Haji dan Umroh aja. Langsung. Buat apa kita menggaji 500 miliar buat BPKH per Ya. tahunnya? Jadi begini, dulu itu keuangan haji itu memang dikelola Kemenak. Pernah Pak ya? Memang Kemenak. Oke. Baru 2014 lah ada undang-undang itu. Dipisahkan. Kenapa? Karena Kemenak dalam mengelolanya waktu itu tidak memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Oke. Bahkan quote and quote bisa jadi kalau tidak benar dalam pengelolaannya bisa menimbulkan potensi korupsi. Ya. Nah, dibatasilah. Oke, Kemenak selesai ya. Ada undang-undang ya. Undang-undang tahun 2014, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji kan, ada dikelola oleh lembaga itu. Nah, setelah sekian tahun, sepertinya dengan kehati-hatian yang sangat dalam undang-undang yang kita revisi itu, dia tidak bisa bergerak karena dibatasi sangat ketat. Ya. Argumennya memang cukup kuat untuk mengamankan uang jamaah. Ya. Nah, tetapi dengan katakan argumen itu nggak bisa lagi dong. Ya, kan dinamika sudah berkembang. Ya. Arab Saudi juga sudah sedemikian rupa untuk katakan membuka terhadap investasi. Ya kenapa nggak kita gitu. Kita juga membuka kita seperti juga, itu. Gitu. Nah, makanya undang-undang BPKH yang direvisi yang saya sebutkan tadi itu memberikan peluang investasi langsung tersebut. Ya sudah jelas tuh jamaah haji itu aja. 220.000 butuh makan, butuh hotel, butuh transportasi. Itulah. Masa rugi sih? Iya. Makanya pertanyaannya kok bagaimana kalau rugi ya? Kalau saya nggak bisa ngomong lagi tuh kalau rugi itu. Ya, kalau rugi berarti biaya operasionalnya yang perlu dipertanyakan. Nah, gitu. Pak Abidin, ini sedikit lagi di segmen ini Pak juga menjawab terkait kekhawatiran publik Pak. Terkait dengan 180 triliun adalah angka yang bukan main-main Pak. BPKH mengelola angka sebesar itu dan transparansi ini juga menjadi faktor penting Pak. Publik ini dana mereka perlu tahu untuk buat apa aja. Nah, apakah dengan adanya revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini ada mendorong untuk transparansinya itu bisa lebih dibuka nih kepada publik? Bisa. Kan selama ini juga terbuka. Dalam rapat-rapat DPR, keuangan BPKH itu kita tahu kok. Di mana saja diinvestasikan. Oke, mungkin aksesnya lebih dipermudah atau seperti apa gitu? Bisa. Tinggal di laporan mereka kan. Tentu akan lebih akuntabel. Lebih transparan, tentu pengelolaannya lebih profesional. Saya kira DPR akan sangat concern betul untuk katakanlah bagaimana pengelolaan BPKH itu benar-benar akuntabel. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, jadi karena DPR dalam hal ini Komisi 8 benar-benar sungguh-sungguh ingin pengelolaannya itu akuntabel dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar, lebih tinggi, dan itu bisa digunakan buat kepentingan jamaah haji kita. Jadi yang jaga gawang ini juga DPR jaga gawang nih. Jangan sampai BPKH rugi, jangan sampai dana jemaah ini buat main-main Pak ya. Betul sekali. Dan tentunya kita akan masih berdiskusi lebih dalam lagi terkait dengan pengelolaan keuangan haji ke depannya akan seperti apa. Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama Kabar Nusantara. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kabar Nusantara masih bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Abidin Fikri. Pak Abidin, ini seru banget ngobrolin terkait dengan pengelolaan keuangan haji ke depannya. Jadi sebagai gambaran kepada pemirsa nih Pak, pengelolaan keuangan haji secara benang merah itu akan seperti apa? Saya membayangkan pengelolaan keuangan haji itu seperti kita mengelola barang yang sudah jadi sebenarnya. Kan BPKH tidak perlu lagi mencari sumber pendanaan. Dananya sudah
dengan sendirinya datang dari calon jamaah itu. Nah, sehingga saya membayangkan bahwa tidak perlu berdebat panjang sebenarnya. Tinggal punya kemampuan menyusun perencanaan dan mengkomunikasikan dengan dunia usaha di sana. Nah, sehingga kemampuan profesionalisme itu harus ditingkatkan. Misalkan kalau di sektor finansial saya kira teman-teman BPK oke lah. Kemampuan berdiplomasi, bernegosiasi. Ya tentu dengan karakter Arab kan. Kita tahu lah ya Pak. Ya, kita tahu kan kalau di Arab kan biasanya kalau sudah ngopi, sudah apa segala macam. Tidak bisa kita seperti memang benar itu diatur oleh undang-undang. Tapi tetap katakanlah ya berperilaku ya seperti pebisnis. Nah, itu yang menurut saya itu teman-teman BPK perlu banyak belajar lah. Kenapa? Karena masa sih kalah dengan broker-broker partikelir di ini gitu kan. Nah, kemampuan bahasa Arab juga harus ditingkatkan. Itu karena culture mereka kan beda tuh. Ya, saya beberapa kali bertemu dengan mereka itu memang beda karakter itunya. Baik, ini juga bisa menjawab juga mungkin tadi ya terkait dengan kekhawatiran masyarakat yang mungkin masih berpikir terkait dengan BPKH ini kan mengelola dana ini kan mungkin cukup besar, 180 triliun. Tapi ada juga yang mengeluhkan terkait dengan mengapa dana yang dibebankan oleh jemaah ini masih terasa, Pak, masih terasa besar seperti itu. Sebetulnya di mana letak persoalannya nih, Pak? Besar gimana maksudnya? Besarnya tuh maksudnya masih masih karena yang tadi Bapak bilang karena menengah ke bawah untuk segmennya haji itu kebanyakan mayoritas. Jadi mereka masih mungkin merasa terbebani dengan biaya sebesar itu. Justru itu yang harus siarkan ya. Karena dalam tuntunan agama Islam, haji itu kan yang mampu. Jadi istiqoah ekonomi itu jadi penting. Yang tadi Bapak bilang tadi ya. Iya, bukan hanya sekedar sehat fisik, mental, istiqoah ekonomi. Jadi kalau katakanlah banyak, saya juga termasuk yang secara langsung katakanlah belajar dari guru agama saya, masih dalam usia belia waktu itu, menyekolahkan anak setinggi-tingginya itu sama dengan naik haji, Pak. Gitu loh. Jadi banyak ini ya, banyak hal yang katakanlah yang perlu diperbaiki dari cara kita. Memandang menunaikan ibadah haji itu bukan seluruh hidup dipertaruhkan ke sana gitu. Jadi artinya jika mampu itu kan termasuk istiqoah ekonomi, Pak. Nah, ini juga harus ini kan. Nah, oleh karena itu regulasinya juga sudah dimudahkan gitu kan. Misalkan tadi kita sudah punya skema. Katakanlah 25 juta lalu diangsur. Kan itu kan memudahkan juga. Memudahkan juga bagi jamaah. Nah, tinggal kita perbaiki moral hazard dari penyelenggara, Pak. Jangan semuanya itu dikutip. Contoh, ini mudah-mudahan ini tidak terjadi di tahun lalu. Manasik haji itu setiap daerah beda-beda, Pak. Biayanya. Ada 6 juta, ada yang 12 juta, ada yang 8 juta, ada yang 3 juta. Kan ngutipnya ke jamaah juga. Gitu kan. Ya bagi jamaah karena ingin katakanlah menjalankan ibadah yang khusyuk, yang tentu juga sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Pengen dong sempurna ibadah kita. Apapun dilakukan. Bayar manasik sampai tidak terkendali kan. Tapi negara emang nggak mampu ya Pak membiayai itu? Sudah ada Pak biayanya. Sebetulnya udah sampai ada? Ke kecamatan biayanya manasik. Tapi di mana itu tempatnya? Ya tadi KBIH itu. Kurang berarti masih. Yang jadi KBIH itu yang menyelenggarakan di daerah itu. Kelompok bimbingan ibadah haji. Ya ngutip juga Pak. Gimana coba? Padahal mungkin, sudah dianggarkan di APBN itu. Mungkin buat operasional dan sebagainya mungkin dirasa kurang Pak. Dari APBN mungkin karena mungkin nilainya cuma sedikit, akhirnya ya perlu ada biaya tambahan. Mungkin rasionalisasinya seperti itu. Sudah. Gini Mas,
sebenarnya apa sih manasik haji itu? Oke. Isinya apa sih? Mohon maaf loh ya. Mm-mm. Itu kan semua bisa kita akses. Ya. Ya bagi katakanlah di masyarakat di kampung-kampung bisa kok. Guru ngaji segala macam itu udah diajarkan kok. Mm-mm. Kadang-kadang kan pengen celebration PBH sampai ininya ada tulisannya apa jamaah apalah, pakai selendang-selendang lah, sama di sana saya lihat tuh biasa aja tuh. Kenapa sih harus pakai celebration menunjukkan KBH ini yang paling wah, paling itu apa? Buat apa sih? Kan biaya juga itu. Iya. Mungkin bagi yang mampu Pak ya, mungkin bagi yang mampu boleh lah, tapi kalau bagi yang kurang mampu, kalau dipaksa untuk ke sana, Saya juga kira akan ini bukan keberatan. soal mampu dan tidak mampu. Soal cara pandang kita. Cara pandangnya. Cara pandang bahwa jangan sampai semua item yang berkaitan dengan perhajian ini ada biaya. Pak, ini benar nggak Pak? Ini sekaligus bertanya, apakah yang orang kalau misalkan mau haji tidak ikut ke KBIH itu nanti akan dikucilkan? Betul. Itu betul Pak? Betul. Stigma itu? Betul. Bukan stigma, pasti. Karena dia katakan di hotel nih, di lantai berapa deh. Dia masuk ke sini, ada yang ngurus KBIH. Ya hanya diurus dia itu. Yang mandiri, yang daftar segala macam, nggak ada. Makanya di undang-undang sekarang itu kita batasi betul. Iya. Itu udah praktek gitu, Pak. Udah praktek bertahun-tahun, Pak. Jadi Bapak menyimpulkan sebetulnya negara ini sudah mengucurkan untuk biaya manasik dan sebagainya? Sudah ada sampai ke kecamatan. Dan itu menurut Bapak cukup? Menurut saya cukup. Asal jangan mengada-ngada, Pak. Yang tadi Bapak bilang. Iya, semua item diduitin. Iya. KBIH sudah ada pakai kalau yang apa ibu-ibu gitu kan harus pakai selendangnya ada tulisan KBIH apa gitu kan. Itu kan ada nominalnya juga itu. Iya. Nah ini menurut saya kita yang harus berbenah lah. Oke. Ya, jadi kita harus memahami bahwa jangan menumpang di keikhlasan dari umat Muslim yang ingin beribadah haji, jadi menumpang, menitipkan nominal agar bisa diambil. Iya. Nah ini saya kira harus ke depan harus lebih bisa dan saya optimis dengan Kementerian Haji dan Umroh sekarang. Optimis dengan? Optimis dengan itu. Oke. Kenapa? Karena spiritnya itu kan memperbaiki yang dilakukan oleh sebelumnya. Ya. Jadi selalu begitu. Kalau sama aja ya buat apa? Buat apa ada Kementerian Haji? Ada Kementerian Haji dan Umroh. Pak Abidin, sedikit lagi nih terkait dengan BPKH. Di sini saya juga mendapatkan info bahwa dengan adanya revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini akan ada pembentukan anak usaha BPKH yang mekanisme pengawasannya langsung DPR. Betul. Betul. Tapi itu juga tidak serta-merta ya. Memang betul-betul jangan juga BPKH melempar tanggung jawab gitu kan. Contohnya Pak? Nanti dia seperti holding gitu kan. Seperti holding, terus lalu punya anak usaha. bagi-bagi ya, lalu biayanya tambah membengkak. Enggak begitu juga gitu kan. Sebetulnya kan BPKH juga ada BPKH limited dan sebagainya. Berarti betul. Macam-macam seperti itu Pak ya? Ya, tapi justru itu kan sebenarnya kan bisa dibatasi kan. Ya. Dengan sektor usaha ekosistem haji kan bisa dibatasi. Saya kira nggak ada soal itu. Okay. Yang penting katakanlah memang syarikah atau perusahaan yang didirikan untuk melakukan tindakan melaksanakan amanat undang-undang untuk di sektor investasi langsung dalam badan usaha itu ya memang benar-benar harus profesional. Oke. Ya, jadi nggak bisa lagi hanya sekedar ingin menampung political appointee dari quote and quote ya. Kepentingan politik tertentu itu akan rusak itu. Oke. Apa yang terjadi di BUMN kan juga begitu. Iya. Baik, Pak Abidin, ini di luar dari ini saya ingin bertanya karena ini kayaknya fresh from the oven nih Pak. Jadi sejauh ini Bapak kemarin sudah melakukan pengawasan langsung ke Saudi Arabia untuk kesiapan catering dan sebagainya. Gimana? Bapak optimis Pak melihat persiapan ibadah haji di tahun 2026 ini lebih baik dari tahun sebelumnya Pak? Lagi-lagi kalau soal optimis ya pasti optimis. Cuman kan
kita itu kan ke sana itu untuk memastikan. Iya, memastikan pengawasan. Pengawasan, memastikan benar nggak nih. Yang sudah dirapatkan Yang sesuai sudah nggak? dirapatkan, yang hasil panja, dengan pembiayaan yang sudah ditetapkan, misalkan untuk konsumsi, sekian real, pada saat diinfeksi ya Kasih yang bagus-bagus. selalu begitu kan. Nah, bahkan pada saat kemarin kami ke sana, kami sampaikan, ini harus dipastikan. Itu pada saat pelaksanaannya itu yang kita. Ya. Kenapa? Bahkan saya sampai menyampaikan tuh di box konsumsi. Kenapa nggak dicantumkan misalkan nasi goreng berapa gram, protein dari dari ayam berapa gram, serat dari apa, dimasukkan di situ tuh label itu. Jadi jangan masukkan tapi setelah dibuka isinya tidak sesuai. Nah, saya usulkan dan menurut itu lebih transparan ya. Di saat rapat itu dia akan siapkan itu. Jadi akan lebih pengawasannya akan lebih mudah. Nah, kalau ditanya apakah nanti akan meleset itu, walau bisa. Tapi yang penting di PR sudah dengan sungguh-sungguh mengawasi sesuai dengan keputusan rapat-rapat di DPR dengan Kementerian Haji dan Umroh, sesuai dengan diajukan yang menetapkan 2 syarikah yang menangani itu. Nah, 2 syarikah ini tidak ada campur tangan dari DPR karena kewenangan dari Kementerian Haji dan Umroh itu. Mereka yang menentukan itu. Oke, itu sedikit update ya pemirsa terkait dengan persiapan ibadah haji. Ternyata juga DPR sudah melakukan pengawasan sejak awal bahwa mengecek apa yang sudah dirapatkan antara mitra Kementerian Haji dan Umroh dan juga DPR, langsung dicek ke sana sesuai atau tidak. Dan juga tentu hasilnya itu akan nanti dilihat saat pelaksanaan ibadah haji ke depannya seperti apa. Dan terakhir nih Pak Abidin, apakah ada jaminan bahwa biaya yang dibebankan oleh jemaah ke depan akan lebih ringan dengan adanya undang-undang ini? Saya optimis. Kenapa? Karena sudah diberi keleluasaan untuk memberikan dulu kan ngeluh. Kita nggak bisa apa-apa nih, undang-undangnya menjerat kita. Oke. Kita dengan azas kehati-hatian diberi peluang. Ya kalau masih itu lagi kan berarti ya saya tidak tahu lagi ya. Harus didengar siapa gitu kan. Ya ke undang-undangnya sudah, investasi langsung sudah. Ya. Pengelolaannya terus bertambah nilai setoran dari jamaah itu. Apalagi ya, kalau katakanlah nggak optimis ya kenapa kita harus revisi gitu kan. Kalau enggak ya sudah bubarkan aja dah. Udah balikin aja lagi ke model lama. Setiap tahun kita tentukan harga biaya haji yang bisa melunasi yang berangkat. Katakanlah dari 5,4 juta sekarang ini sudah stop tuh. Ya kita prioritaskan yang 5,4 juta ini. Tentukan biayanya sekian. Setiap tahunnya, setiap tahun ditentukan sekian. Ya dari 5,4 juta ini yang membayar lunas berangkat. Artinya ada subsidi dong. Baik. Iya. Baik Pak Abidin. Dan tentunya peran DPR sangat strategis untuk bisa menjaga dana pengelolaan haji ini bisa tepat sasaran dan juga tetap bisa dinikmati oleh jemaah haji lebih ringan ke depannya Pak ya. Dan tentunya terima kasih Pak Abidin atas waktunya sudah berdiskusi bersama kami terkait dengan bagaimana sedikit gambaran terkait dengan pengelolaan keuangan haji ke depannya. Dan tentunya pemirsa, harapannya ke depan pengelolaan atau biaya perjalanan ibadah haji ini bisa lebih ringan dikarenakan adanya nilai manfaat yang terus meningkat setiap tahunnya yang dibayarkan oleh BPKH. Dan tentunya haji ke depan bisa semakin nyaman dan juga profesional dalam penyelenggaraannya. Dan tentunya Anda juga dapat komen-komen jika Anda menyaksikan di YouTube. Anda bisa sharing terkait dengan pengalaman persiapan haji Anda ataupun perjalanan ibadah haji Anda supaya bisa langsung mendapatkan atensi langsung dari Pak Abidin Fikri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Nusantara.